Karena kalau tadi mungkin ada beberapa sekolah yang sekolah swasta yang gurunya banyak honorer, kalau dilaksanakan pulang sekolah, kadang-kadang guru honorer ini ada tugas lainnya, apakah ke kebun kalau di sini ya, ada yang lainnya, sehingga kan terbatas waktunya. Kalau misalnya dilaksanakan di sekolah sendiri kan tidak boleh dibayar gurunya, kalau bicara anak tidak boleh dibayar, makanya lebih efektif laksanakan secara daring. Dan ini tergantung kesiapan sekolah. Walau disarankan itu dilaksanakan secara luring. Karena kalau luring dapat Bapak Ibu. Misalnya implementasi bagaimana praktik baik dari pembelajaran berdiferensiasi. Kalau daring kan susah. Gimana kita menunjukkan kalau daring model belajarnya? Makanya dilaksanakan secara luring. Kalau untuk membuat aksi nyata PMN mungkin itu bisa secara daring. Tapi kalau misalnya budaya positif kan agak susah juga. Bagaimana praktik baiknya? Makanya dilaksanakan secara luring sesuai dengan topik, sesuai dengan waktu dan kemampuan dari sekolah. Kemudian peran komunitas belajar memfasilitasi belajar bersama yang terkait KM. Memfasilitasi diskusi, memecahkan masalah, ya, memecahkan masalah itu sering, Bapak Ibu, kan sering kita. Kami pun di sekolah itu sering, Bapak Ibu. Kadang-kadang pertemuannya misalnya itu kalau kami masih sebulan sekali di sana, sebulan sekali yang wajibnya duduk bersama itu sering, Bapak Ibu. Saya ada masalahnya, ya, ada kelas yang anaknya begini, ya. Kemudian kita diskusi apakah guru itu juga sama? Oh tidak Pak. Kalau saya mungkin di awalnya seperti itu, tetapi ketika kita berikan treatment yang seperti ini sehingga berubah. Nah situ bisa berbagi. Nah ibu itu kemudian mempraktikkan begini loh Pak caranya. Nah itu tujuannya Bapak Ibu, komunitas belajar. Jadi tidak harus kita memberikan materi-materi yang memang yang baru, kemudian yang belum pernah didengar, tidak harus seperti itu. Tetapi kita bisa berbagi terhadap masalah, dicarikan solusi. Nah, begitu juga ada guru yang lain ketika diskusi, dan saya sudah mempraktikkannya. Kemudian saya berikan, Bu, saya pernah mencoba begini, dan kemudian dampaknya positif. Oh ya, silakan Pak coba. Nah, itu kita lakukan. Yang kita lakukan, kita praktikkan di sekolah Bapak Ibu, dan hasilnya bagus, ya bagus. Jadi strategi yang kami gunakan di sana, ketika kami nggak lama, 1,5 jam, 2 kali 45 menit. Jadi ini yang contoh ya, silahkan dicoba, boleh coba boleh enggak. Ketika kami ada kegiatan komunitas belajar, kami nggak melaksanakan jam 2:30, tapi kami ada jam khusus yang awalnya 45 menit itu dicoba lebih pendek waktunya, 1 jam 40 menit, kemudian dijadikan lebih pendek sehingga pulangnya lebih cepat. Mereka mendapatkan tidak ada pemotongan jam, tidak ada pemotongan guru, ya kan? Maksudnya guru tetap masuk, tetapi pemotongan jam, sehingga pulangnya lebih cepat. Begitu pulang langsung masuk ke komunikasi. Nah, gurunya tetap pulangnya jam 2. Begitu yang kami lakukan, Bapak Ibu. Sehingga tidak ada yang dirugikan di sana. Siswanya tidak ada dirugikan, gurunya juga tidak ada dirugikan. Ya, jadi sama-sama kita memberikan hak. Jangan juga nanti anak-anak cepat pulang sehingga mampir terakhir mereka kelihatan. Ya, itu juga kita salah karena mereka punya hak. Tapi kalau dipotong jam sebulan sekali atau 2 minggu sekali itu berbeda. Kalau memang dilakukan seperti itu, jangan dikhususkan 1 hari. Misalnya 2 minggu sekali setiap hari Sabtu, jangan. Kasihan korbannya selalu yang hari Sabtu. Tetapi digeser-geser. Itu praktik yang kami lakukan. Ya, silakan mau dicoba. Kalau enggak juga nggak apa-apa, karena disesuaikan dengan kondisi sekolah kita masing-masing. Saya lanjut. Nah, juga memfasilitasi refleksi pembelajaran rekan sejawat. Nah, ini juga perlu Bapak Ibu. Nah, saya kembali ke yang Ekin tadi. Menarik Bapak Ibu, Ekin itu. Yang dinilai itu cuma 2, dan nilai cuma 2. Yang pertama proses pembelajaran, yang kedua adalah kinerja. Jadi yang lain tidak ada dinilai, Bapak Ibu. Jadi kita benar-benar memperbaiki
memperbaiki kualitas pembelajaran. Nah, memperbaiki kualitas pembelajaran pun yang dinilai bukan hasil akhir, tetapi proses. Ya, yang dilihat apa? Sejauh mana kita merefleksi dari hasil kita melaksanakan itu. Kemudian sejauh mana kita punya rencana untuk memperbaiki. Namanya tidak lanjut. Jadi itu yang dinilai di dalam 18 PMM itu. Contoh, misalnya saya mengajar di dalam kelas. Ketika saya mengajar di pertemuan awal itu kepala sekolah ataupun yang ditunjuk oleh kepala sekolah itu mengobservasi kita, dilihat proses belajar kita. Ketika dilihat, nah kemudian itu ditanyakan, kira-kira apa sih kekurangan kita? Kita refleksi bersama. Kemudian apa yang kita butuhkan untuk memperbaiki ke depan? Apa yang akan kita lakukan? Nah proses itu yang akan dilihat, bukan kita mengajarnya baik atau tidak. Betul, baik. Contoh, misalnya saya nggak fokus mengajar. Katakanlah kalau ringnya 20 di observasi awal, begitu di akhir saya sudah berubah menjadi 60, berarti perubahan saya 40. Nah ada guru yang sudah luar biasa, dia ringnya 60, kemudian ketika di akhir dia 80, berarti ring dia berubah cuma 20, berarti yang bagus yang tadi. Itu maksudnya. Tetapi kalau sudah bagus ya bagus, gitu maksudnya. Artinya niat untuk berubah dan rencana. Dan itu juga ada di dalam kita tadi, komunitas belajar, merefleksi, itu yang paling penting. Makanya kita refleksi sama-sama sejauh mana sudah pelaksanaan komunitas belajar kita. Jadi sekarang itu Bapak Ibu, kita refleksi. Ya, apa sih kurangnya? Kemudian untuk memperbaikinya yang kurang tadi apa? Itu dari kita. Kepala sekolah itu membantu, mendorong, memfasilitasi, tapi semuanya dari kita guru. Pengawas sekolah juga sama, memfasilitasi, mendorong kita, memotivasi. Misalnya kita ada yang bingung, Pak Bu, saya sebenarnya ingin memperbaiki tentang berdiferensiasi, cuma saya bingung mau kemana. Nah itulah tugas dari pengawas dan kepala sekolah, fasilitasi. Tapi niat dari kita itu sudah ada. Makanya tidak ada istilah guru itu nanti ke depan sibuk dengan administrasi, nggak ada lagi Ibu. Ya, tidak ada lagi karena fokus kita memang memperbaiki kualitas pembelajaran dan yang lain-lain itu adalah daya dukung. Ya. Cuma selama ini kan sibuk dengan sertifikat di mana semuanya webinar, tapi ada keuntungan bagi komunitas belajar. Nah, komunitas belajar ada keuntungan apa? Setiap webinar itu di atas 1000 sekarang. Kalau dulu itu di bawah 100. Setiap webinar yang dilakukan oleh komunitas belajar di luar sekolah tadi, dulunya di bawah 100 lebih. Kami itu yang kegiatannya 2 minggu sekali itu di bawah 50 malah. Sekarang di atas 1000, pernah sampai 5000. Ya dampak positifnya ke sana. Walaupun kadang-kadang cuma buka Zoom, matikan kamera atau kemana-mana. Angkat jempol. Itu yang terjadi. Tapi ada juga yang benar-benar niat untuk belajar. Saya lanjut Bapak Ibu. Tujuan utama membangun komunitas belajar ini adalah mengedukasi, memfasilitasi, mendorong, dan mengintegrasi pembelajaran. Anggota komunitas itu dapat mengumpulkan berbagi informasi terkait pertanyaan dan masalah yang tadi kita jelaskan sama-sama. Interaksi dan kolaborasi. Anggota meningkatkan kompetensi diri, anggota melalui saling berbagi dan diskusi. Budaya belajar ini ya yang ditumbuhkan di Indonesia, Bapak Ibu. Ya, budaya, gerakan. Kalau yang namanya gerakan, yang namanya sudah menjadi budaya, itu susah untuk dihilangkan. Sebagai contoh, misalnya ada satu sekolah, ya satu sekolah itu budaya belajarnya bagus, saling mengingatkan, saling menjaga. Siapapun kepala sekolah nggak ada pengaruh. Itu ada budayanya sudah bagus. Tapi yang keseringan yang kita dapatkan tergantung kepala sekolah. Kalau sekolahnya rajin, kepala sekolahnya memang orang yang visioner, ya sekolahnya bagus. Tapi kalau kepala sekolahnya kurang, maka kan sekolahnya, dan itu belum ada budaya dari guru itu, belum ada ya Bapak Ibu. Tetapi kalau budayanya sudah bagus, siapapun kepala sekolah nggak pengaruh. Kadang-kadang itu saya sering lihat Bapak Ibu. Saya lihat kepala sekolahnya mana? Ada di mana? Di kantor. Tapi guru yang nggak ada guru yang berani, nggak masuk kelas, lama masuk kelas, nggak ada. Kemudian nggak ada guru yang polos. Bahkan kepala sekolah nggak pernah nelpon, nggak pernah menegur. Ya, kepala sekolahnya siapa saja berganti, tapi budaya
budayanya sampai hari ini saya lihat bagus. Itu ada. Dan itu sebenarnya yang ingin ditumbuhkan di kita semua. Tapi ini kan proses. Gak semudah membayangkan. Jadi semuanya punya peran. Apakah pemdanya, kepala dinasnya, pengawasnya, para staff semua punya peran untuk ini. Bukan hanya gurunya, bukan hanya kepala sekolahnya. Jadi kalau hanya dilemparkan tanggung jawab ke kepala sekolah, maka nggak jalan. Tapi ini semua ya, kembali ke hati nurani kita masing-masing. Ketika kita mengajar, apakah kita benar-benar mencintai profesi? Seperti itu. Ada 3 ide besar, Bapak Ibu, pengelolaan komunitas belajar. Yang pertama fokus pada pembelajaran, bukan yang lain. Yang kedua membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Yang ketiga berorientasi pada hasil. Hasilnya apa? Pembelajaran peserta didik. Jadi jangan sampai kita belajar di mana-mana, tapi untuk kita sendiri, untuk hasil belajar siswa kita karena ini sungguh disayangkan Bapak Ibu, karena muaranya, outputnya semuanya adalah untuk peserta didik, semuanya untuk mereka. Kita belajar, diundang kita untuk menghadiri pelatihan, BIMTEK dan seterusnya. Untuk siapa ini? Bukan untuk kita. Tapi apa yang kita dapatkan itu semuanya kita tularkan untuk teman kita dan juga kita praktikkan di dalam kelas. Itu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai sudah ketika kita mendapatkan materi baru, pembelajaran baru, di kita sudah terhenti. Enggak ada. Kita bagi ke teman juga enggak. Kita praktik di dalam kelas juga enggak, Bapak Ibu. Seminggu sudah hilang. Ya. Karena kita dulu punya paradigma, dulu Bapak Ibu, sekarang nggak ada lagi. Kalau teman kita berbagi dengan teman, apa yang kita dapat kita bagi, takut teman kita lebih pintar dari kita. Itu dulu Bapak Ibu. Takut nanti kalah saing kita, teman kita. Padahal tidak seperti itu. Ya, itu konsep yang masih keliru. Fokus pada pembelajaran, pendidik dalam komunitas belajar memiliki kewajiban menunjukkan kinerja terbaiknya. Nah ini juga sudah kita bahas Bapak Ibu tadi ya. 4 pertanyaan kunci bagi pendidik dalam memberikan pembelajaran yang berkualitas. Apa yang harus dipelajari peserta didik? Apakah tujuan pembelajaran yang harus dicapai peserta didik? Ini sudah kita rumuskan ya kan dalam modul ajar. Bagaimana mengetahui bahwa peserta didik telah belajar? Bagaimana cara memantau pembelajaran peserta didik? Kemudian apa yang harus dilakukan pendidik jika beberapa peserta didik tidak belajar? Dukungan seperti apa yang diberikan kepada mereka? Apa yang harus dilakukan pendidik jika beberapa peserta didik telah belajar? Maksudnya begini Pak Ibu, di dalam kelas kita ada yang memang sudah punya motivasi untuk belajar. Nah orang seperti ini atau peserta didik seperti ini, apa yang akan kita lakukan? Yang kedua, ada yang memang tidak mau belajar, motivasinya kurang. Apa yang kita lakukan supaya semuanya di dalam kelas itu sama? Sama. Jadi ya banyak strategi yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Yang tidak mau belajar jangan sampai mengganggu yang mau belajar. Kemudian yang mau belajar jangan sampai dia tidak mendapatkan haknya untuk belajar. Yang tidak mau belajar juga bagaimana supaya mau belajar. Yang jadi masalah yang mau belajar ini. Kalau ini kan belajar ini menjadi masalah dan treatmentnya banyak sekali. Banyak yang saya lakukan. Dan saya Bapak Ibu jujur banyak sekolah yang saya ajarkan beda-beda kasusnya. Yang terakhir di sekolah saya ini begitu naik yang masuk semester ini, saya diganti lagi kelasnya yang lain. Ya. Saya punya kasus yang unik lagi di sana. Jadi saya begitu lihat, wah ini jadi tantangan lagi ini. Jadi saya harus belajar lagi, saya harus sharing lagi dengan guru-guru senior yang saya cerita tadi, apakah mereka punya masalah yang sama seperti saya. Seperti itu. Jadi ketika saya dapatkan, akhirnya saya dapat. Dan itu yang sedang saya coba. Ya, yang sedang saya coba. Jadi anak ini siswa, begitu saya tahu kenapa bisa seperti itu. Rupanya kebanyakan satu kelas itu mereka dulunya di pesantren SMP, kemudian dia masuk nggak melanjutkan pesantren tapi masuk ke SMA. Nah, saya dapat akhirnya
cari